Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kelas 11 semester 4, hari ini kita akan membahas materi tentang model animasi berbasis 3 dimensi hard surface. Untuk lebih memahami materinya, mari kita simak materi berikut ini. Materi untuk kali ini yaitu model animasi berbasis 3 dimensi hard surface. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, menggambarkan konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa rancangan. Yang kedua, menerapkan model sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Yang ketiga, menganalisa pengolahan permodelan objek sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Sebelum kita masuk lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti pengertiannya terlebih dahulu. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar seperti 2 dimensi, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman, height, width maupun depth. Objek animasi bisa berputar dan bergerak layaknya objek aslinya. Tampilannya seolah-olah nyata dan hidup. Karakter objek animasi 3 dimensi. Dalam ilmu komputer, objek 3 dimensi merupakan teknik grafik yang dipaparkan dalam bentuk yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jadi, setiap objek yang dihasilkan dari aplikasi 3 dimensi mempunyai dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z. Elemen pembentuk 3 dimensi. Dalam 3 dimensi ada 3 elemen yang menjadi pembentuknya. Yang pertama, vertex. Contohnya seperti ini. Vertex adalah titik-titiknya. X adalah perhubungan atau hubungan dari vertex ke vertex yang lain. Yang ketiga, face. Face adalah tampilan dalam suatu bentuk. Berikutnya, tahap pembuatan animasi yang harus dilalui oleh seorang animator. Yang pertama, modeling. Modeling dibagi menjadi 2, solid dan cell boundary. Yang kedua, animation. Animation pada 3 dimensi ada beberapa. Yang pertama, traditional animation, full animation, limited animation, rotoscoping, live action animation, dan rendering atau proses merender. Berikutnya, yang keempat, animasi 3 dimensi memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Antara lain, animasi boneka atau puppet animation, yang kedua animasi model, dan yang ketiga animasi pikselasi. Konsep permodelan 3 dimensi software Blender. Pada waktu nanti kalian praktek, kita menggunakan software Blender untuk pembuatan animasi 3 dimensi. Nah, di sini ada 3 konsep. Yang pertama, primitive modeling, sculpting modeling, dan knobs modeling. Teksturnya. Jadi dalam kita membuat animasi, tidak lepas juga kita menentukan teksturnya. Apa itu tekstur? Kita akan bahas lebih lanjut. Menurut Alan Ward, komputer grafis 3 dimensi, tekstur mapping atau pemetaan tekstur merupakan salah satu perkembangan pertama untuk membuat gambar 3 dimensi menjadi benda yang lebih menarik dan lebih kompleks. Dengan menggunakan tekstur pada model akan memungkinkan untuk membuat sebuah desain menjadi lebih nyata. Konsep tekstur mapping. Tekstur mapping merupakan teknik pemetaan sebuah tekstur pada pola gambar
wireframe, di mana wireframe yang telah dibuat akan ditampilkan memiliki kulit luar seperti tekstur yang diinginkan. Jadi tekstur itu kalau kalian memahami seperti permukaan, ya. Permukaannya seperti apa? Misalnya tembok, apakah halus atau kasar, itu bisa dikategorikan dalam teksturnya. Dalam pemberian tekstur ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan tekstur, membaca teksturnya, menandai bagian mana yang mau diberi tekstur, dan yang ketiga mengaktifkan tekstur tersebut. Nah, yang kedua, menandai koordinat tekstur pada vertex. Jadi ditandai koordinat berapa pada vertex yang mau diberi tekstur. Yang ketiga, menentukan parameter tekstur atau pembuatan teksturnya. Nah, sekarang tekniknya. Dalam teknik tekstur mapping ada beberapa hal yang bisa dipergunakan. Yang pertama, reflection mapping, environment mapping, shape mapping, dual paraboloid mapping, cube mapping, forward mapping, dan inverse mapping. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja pengertiannya di dalam teknik pembuatan atau dalam tekstur mapping akan Ibu sampaikan nanti di Google Classroom. Materinya akan Ibu share di sana. Bisa kalian pelajari lebih dalam lagi. Berikutnya, tata cahaya. Nah, dalam membuat animasi 3 dimensi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Salah satunya tata cahaya. Nah, apa saja tata cahaya atau jenis-jenisnya kita akan bahas. Yang pertama, jenis cahaya. Berdasarkan arah cahaya dan jatuhnya cahaya ke subjek atau direction of light. Ada 3. Yang pertama, top light. Top light itu cahaya diambil dari atas, jadi cahayanya terpancar dari atas. Yang kedua, eye light. Dan yang ketiga, accent light. Itu kalau jenis cahaya atau arah cahaya yang jatuhnya ke subjek. Kemudian, berdasarkan kualitas cahaya. Nah, berdasarkan kualitas cahaya dibagi menjadi 2, hard light atau cahaya keras dan soft light atau cahaya lembut. Berdasarkan sumbernya. Cahaya itu sumbernya bermacam-macam. Ada 2. Yang pertama, natural light. Contohnya sinar matahari. Itu termasuk dalam natural light. Yang kedua, pictorial light atau cahaya buatan, bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan sorot, dan lain sebagainya. Berikutnya, prinsip dasar tata cahaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, field light atau pencahayaan pengisi. Yang kedua, key light, dan yang ketiga, backlight atau pencahayaan dari arah belakang objek. Nah, materi tadi yang Ibu sampaikan, Ibu ambil dari berikut ini. Bisa kalian baca ya. Ibu mengambil dari internet dan ada buku pegangannya. Nah, untuk penugasan pertemuan 1 semester genap ini, yang pertama, sebutkan pengertian animasi 3 dimensi. Maaf, pengertiannya saja, tidak perlu kalian sebutkan. Yang kedua, sebutkan jenis objek animasi 3 dimensi beserta pengertiannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan primitive modeling, sculpting modeling, dan nose modeling. Nah, soal ini dapat kalian kerjakan pada selembar kertas, kemudian kalian foto, kalian kirim ke dalam Google Class kalian sesuai dengan mata pelajaran dan pertemuannya. Sekian materi dari saya. Selamat belajar. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi pada hari ini mengenai model animasi berbasis 3 dimensi hard surface. Untuk pengumpulan tugas bisa kalian lakukan melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk like untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.